أشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Para habaib ingkang kula hormati, para kiai, para alim, hadirin wal hadirat, segenap pengurus Majelis Darun Nadir Al Barakat Tembok Kembang ingkang kula hormati, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam hari ini Allah takdirkan kita untuk menghadiri majlis yang berharap di tempat ini turun nur saking Allah Ta'ala di dalam memuji kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nurul Mustafa mala'al aqwan, nur Rasul itu memenuhi seluruh cakrawala luas. Teringat sebuah ceramah yang disampaikan oleh Al-Habib Umar, guru beliau Al-Habib Reza, menceritakan tentang sedikit apa yang dialami oleh Siti Aisyah ketika beliau dondomi. Kira-kira wong tembok paham dondomi apa? Tukang dom, tukang benang. Subhanallah, lampu padam, jarum jam niku terlepas. Akhirnya digoleti nggih, ngangge sukune ora ketemu, ngangge astone ora ketemu. Kidung nang endi? Subhanallah. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam lebet teng ruangan niku. Kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku membawa sebuah keindahan, langsung omahe padam. Kemudian spontan Siti Aisyah mengatakan, ma adwa'uka ya Rasulullah, ma alangkah bercahayanya, ma adwa'u wajhik ya Rasulullah, betapa bercahayanya wajah engkau wahai Rasul. Aku tadi mencari jarum, boten kepanggih. Setelah kau masuk, aku temukan jarum itu. Betapa indahnya wajah engkau ya Rasul. Maka beliau mengatakan, sungguh celaka, wailun liman lam yara yaumal qiyamah. Celaka orang yang tidak melihat wajahmu kelak di hari kiamat. Wa man la yaraka ya Rasulullah, sinten tiyang ingkang boten dipun paringi kesempatan ningali wajah panjenengan. Dijawab, mantukirtu indahu falam yusalli alayya. Wong sing disebut nama ingsun kanjeng Nabi, ternyata dia tidak membaca sholawat dumateng ingsun. Wong mau ora panweruh indahe kanjeng. Tapi alhamdulillah disebut asma al-Mustafa, disebut nama Taha, disebut nama asma Rasul yang tertera di sini. Nggih, kaliatus tunggal, nggih, kaliatus tunggal. Bocah-bocah cilik pada sholawatan, alhamdulillah. Ngerti orang ngerti oleh manfaat para sedulur. Oleh karenanya, ikhwan rahimakumullah, di saat akidah kita dikacaukan, di saat kehidupan kita penuh dengan kesimpang siuran, maka jalur sholawat adalah jalur tol untuk menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan rahimakumullah, napa malih niki teng sasi Rajab Al-Haram, para ulama ngasah adi adus
bersihi awak. Kenapa? Ini kesempatan bagus, peluang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis yang semacam ini, jika kita berkiblat dari hadis Rasul, maka ada sebuah kalimat, angkumu maghfuran. Kau bubar dari majelis itu, dosa-dosamu terampuni. Alhamdulillah. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Kejelekanmu sudah dihapus dan diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kira-kira pisan tok apa bisa ngaji mana? Bu, kira-kira sabulan sapisan sampai pan pada teka apa ora? Dikukuti mesin jahit tapi lapik pada saat. Karyawan sing balik jam 4 sore, kongkon mangkat maning. Di sini ikhwan rahmatullah sebuah manfaat. Maka kesempatan wonten tentang Rajab Al-Haram disebutkan para ulama laksana angin sasi Rajab. Kemudian Sya'ban itu diibaratkan mendung, Ramadan akan hujan rahmat. Amin. Ulama menggambarkan lain, mungkin masyarakatnya kaum tani, nggih Rajab niku kaya nandur, Sya'ban niku kemudian Ramadan akan kita panen. Kesempatan emas Ramadan, sejauh mana kita semangat tergantung sasi Rajab. Ning Rajab selonjor, otomatis Ramadane. Ning Ramadane semangat, otomatis Rajab semangat, otomatis Ramadane semangat. Sampai pan lewati bruk dhuwur, tempuni bruk dhuwur. Nang debong, nyong boleh 7 bulan dulu ora dhuwur. Subhanallah. Maka ikhwan rahimakumullah, lamun nganggo mobil wis dioper. Lamun nganggo becak mudhun apa ora? Mudhun. Lamun nganggo pit wis rembalap. Jika tidak, maka tidak akan terjangkau itu semuanya. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, maka di bulan Rajab ini berbanyak amalia untuk tazkiyatun nafs. Berbanyak amalia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuli kejadian yang agung di menika Isra lan Mi'raj kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka panjenengan tentu pun paham terjadi wonten teng sasi Rajab niki. Subhanallah, perjalanan yang tidak pernah ditempuh oleh makhluk manapun, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh-oleh apa? Oleh-oleh di menika salat. Subhanallah. Oleh-oleh apa kan? Salat. Salat niku rukun Islam ingkang paling agung. Ba'da syahadah, saksampunipun kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, setelah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka paling agung menika salat. Paham napa mboten? Ki wong kene isine dagang apa tukang jahit? Nyong pantakon angger wis adzan zuhur, maringe masjid apa maringe dapur? Maring dapur ya. Salat zuhure engko iya. Sing medeni ki engko be ora apik, medeni napa? Lamun sampean lagi butuh duit, Gusti kula hajat Gusti, engko ah. Makanya wis pengen bojo nemen, Gusti kula pengen jodoh, Gusti pengantenan, engko ah. Geger apa ora? Meriang pengen waras, engko ah. Tingali Nabiullah Ibrahim alaihissalam nalika usia 80 tahun, kira-kira sak kira-kira 80 tahun. Sepuh napa mboten? Sepuh. Nah, zaman saniki sepuh. Diperintahkan khitan spontan, langsung diketok, ora setakon apane. Sebuah pertanyaan muncul, hala akharta
tidakkah engkau tunda barang sejenak wahai Nabi Ibrahim sampai kau dapatkan alat yang tajam yang layak untuk memotong khitan? Maka beliau mengatakan, inna ta'khira awamirillah la syai'un azim. Ya, tengoklah, menunda perintah Allah masalah besar, nunda mawon bermasalah apa maning sampai orang lakon. Ya Allah, tinggal lihat jadi maka salat niki ibadah ingkang paling istimewa, bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah salat. Apa ya hadisnya kayak kelalen? Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salat. Sing paling awal dihisab, dipertanggungjawabkan amal seorang hamba adalah salat. Insalahat, jika salat itu bagus, maka amal yang lain dianggap bagus. Salat barometer para sedulur. Sehingga ikhwan rahimakumullah, maka kita tahu dalam kondisi yang begitu manusia sak jagat iki pan dikumpulaken di sidang tengarsanipun Allah Ta'ala nang pengadilan negeri akhirat. Angger pengadilan negeri dunia kan goyone lho ya. Hakimnya orang ngerti malinge. Laras napa mboten? Kangelan saksine. Anane pasal-pasal perdeangan. Yo ya. Anak pasal kemenanan. Tidak ada, sehingga muncul kalimat terdakwa, terduga, tersangka. Kan demikian. Tetapi di sana kondisi ini pun beda para sedulur. Dalam pengadilan negeri akhirat, al-yawma naqtimu ala afwahihim, dibungkem mulutnya. Harus ngomong. Utukan limona aidihim, yang berbicara adalah tangan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sing apa? Nakseni kaki kita semuanya atas apa yang sudah dilakukan tentunya. Medeni napa mboten? Oh, sing nolong gardul jebule wong kae. Katon sedulur. Katon kabeh. Maka file kehidupan kita tercatat oleh malaikat sejak detik pertama balik. Wong wadon haid, wong lanang apa-apa. Karena nggak bisa menjawab. Kita runatir aja sama sebulan saat bulan bisa. Ya kan bisa jawab. Kalau sudah sampai titik balik, ikhwan rahmatullah, amal baik tercatat, amal buruk pun demikian. Seluruh amal itu akan dibuka dalam persidangan negeri akhirat. Hakimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. File kehidupan kita yang pertama diambil adalah sholatnya. Pibe sholatnya wong mau, subhanallah. Lamun sholatnya beres, maka kabeh amale dilarang beres. Sebab nopo? Wong sing sholatnya genah mesti amale genah. Lamun tukang kayu orang bakalan ngesak turahan paku. Iya ya. Lamun tukang cat orang nggak balik puas. Lamun tukang jahit yang orang ngerti juga bapak. Oh cemilan juga bapak. Encit. Jadi hadirin, kita hormati pengaruh sholat. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Secara otomatis salat itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan munkar, semacam proteksi, perlindungan, semacam imun, kekebalan. Tidak akan melakukan yang demikian. Jelas kenapa mboten? Mungkin anak sih ngomong kayak bocah kayak nggak sholat tapi taruh-taruhkan baik. Iya, maksudnya gue apa? gue ayongnya berarti anak sing kaya gue. Iya ya. Hadirin rahimakumullah, kaula lanjutaken malih. Bukan sholatnya yang salah, tapi wong mau sholatnya orang benar. Bu,
Nyong takon. Anak sampean dilamar wong ora salat oleh apa ora? Temenan. Oleh apa ora? Islam. Calonnya orang katon, salat apa ora? Pertanyaan kedua. Nyong takon karo manten tua, malam pertama bisa turu apa ora? Ana jawab ora ngerti. Manten tua masih jawab. Kira-kira malam pertama bisa turu apa ora? Ora. Guys, kelingan padahal serawe tahun ini. Hadirin rahimakumullah, orang bisa turu barang pan subuh ngantuk apa belih? Ngantuk. Kan sana aku cerita no, nabena isi bumi barang jendelan tak buka waduh banget man. Jam 10 sedulur. Bu, kira-kira mantune ditangani subuh apa ora? Boten. Ning apa sarahane gede sarahan. Lah mantune nyong. Kali ora wani nangani subuh? Orang wani tangannya kena digedor, sewok balak sarahane. Wani apa orang? Weh orang Jawa. Bahaya. Kita ada minta kontok orang Jawa. Apa maning? Ya Allah. Di sini sebagai gambaran bahwa seseorang yang melakukan sholat asal-asalan, apa maning sampai orang sholat medeni, lamun sholatnya apik menjelma menjadi nur, lamun sholatnya asal-asalan maka menjelma menjadi gombal, gombal sing kusam, gombal kotor, disamplongaken nang wajah wong mau. Dhayya'akallah kama dhayya'tani. Sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku, semoga kau disia-siakan oleh Allah. Disepatani dan sholat dewek. Naudzubillah. Maka hadirin, mengakhiri dari apa yang kami sampaikan. Kalau mau tanglet, ki biasanya pirang menit, 30 menit, makanya 20. Sedikit para sedulur menyampaikan tentang kronologi Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah niku, saya barusan membaca hadis dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Tentang pondok niku dan bulan Rajab khataman kitab Tajrid As-Sarih dari Imam Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari, di situ disebutkan Kanjeng Nabi nerima wahyu pertama niku ngimpi. Wa kana la yara ru'yan illa ja'at mitra falatus subuh. Tidaklah beliau bermimpi kecuali menjadi kenyataan laksana terang dan jelasnya cahaya di pagi hari. Allahumma shalli alaihi wasallam. Kemudian pada saatnya hubbiba ilaihil khalaq, mulai suka menyendiri, menyepi, memikirkan dan bertafakur, dipilih Ghar Hira. Lalu Siti Khadijah dengan setia menyediakan makanan beberapa malam. Sing lanangnya sampean iktikaf nang masjid oleh orang kerja, kira-kira disediani ponggol apa disediani pidato? Mas orang umumnya wong sampean mas ya. Niki Siti Khadijah wis wonge ayu, sugi. Al-Barzali memberikan sifat yang indah. Faraghibu fiha li fadlin wa dinin wa jamalin wa malin wa hasabin wa nasabin kullun minal kami yahwa. Masyarakat Mekah cinta cenderung berharap bisa mempersunting Siti Khadijah dijadikan istri. Satu, karena fadl, beliau memiliki keutamaan, agamanya kuat, wa jamalin elok ayu wonge, wa dinin wa jamali wa nasabin, nasabnya ningrat bersambung kepada Nabi Ismail alaihissalam. Di wa malin suki maning kabeh pada senang. Subhanallah, wong kaya ki apike nemen membantu dan setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ben wis bocah ora ayu melarat
cawak. Kira-kira si lanangnya kepribe. Nempan balik kayak super nemen. Ya kepribe di bojone aku kastoke bodoh loh. Gelang siapa orang? Ayo gitu nak kene ora ya. Ya ayo beli nak kene. Orang aton. Alhamdulillah punya yang. Aromone ayo aku sayang kuatir. Orang aton alhamdulillah. Kok suwe melorot sakit. Ayo mereka semana-mana dari orang. Sing nari-nari sakit sing kena apa sing kana. Jika hadirin ingkang hormati, maka ketika Rasulullah menerima wahyu pertama, beliau gemetar, lalu turun dari Gua Hira di Jabal Nur menuju kepada Siti Khadijah. Zammiluni, zammiluni, tolong selimuti aku. Wazammaluhu, lalu Nabi pun dalam kondisi ketakutan diselimuti oleh keluarganya. Kemudian menyampaikan pada Siti Khadijah kejadian pertemuan awal dengan malaikat Jibril alaihissalam. Laqad khasyitu ala nafsi, wahai istriku, aku khawatir akan apa yang menimpa diriku. Maka Siti Khadijah mengatakan, kalla wallahi innaka latasilur rahim. Lihat bahasa Arab para Rasulullah menggunakan fi'il mudhari. Sekali-kali tidak, Allah tidak akan, Allah la yukhzika abada. Kau menyambung tali silaturahim, kau suka membantu orang papa, kau suka memikirkan orang yang minta bantuan. Disebutkan tentang keindahan dan akhlak Nabi. Kemudian dibawalah Fajaat Sayyidina Khadijah bi Rasulillah ila Waraqah bin Nawfal ibn Ammi Khadijah radhiyallahu anha, dibawa kepada Waraqah bin Nawfal wa fatanassara. Beliau memeluk agama Nasrani, menulis kitab-kitab Injil dengan bahasa Ibrania, lalu mengatakan, "Madza tara ya bani akhi?" Apa yang kau lihat? Apa yang kau lihat wahai putra saudaraku? Maka Rasulullah menceritakan, kemudian beliau mengatakan, "Hadzal namus alladzi nazzalallahu ala Musa wa Isa." Inilah namus, nama lain daripada Nabi Malaikat Jibril alaihissalam yang telah turun kepada Nabi Musa dan turun kepada Nabi Isa. Beliau mengatakan, sekiranya ya laitani, sekiranya aku saat itu kuat, sekiranya aku masih hidup, id akhraja qaumuk, ketika kaummu mengusirmu, mendeportasimu, mengusirmu, kemudian menghinamu. Subhanallah, Rasulullah diberi informasi akan diusir. Beliau orang yang mulia, dihormati masyarakat Makkah dan dari bangsawan Quraisy, putra daripada pemimpin Makkah. Siapa sih yang ngusir? Kemudian beliau mengatakan, "Amukhrijiyahum, wahai Waraqah bin Nawfal, apakah aku akan diusir oleh kaumku?" Demi Allah, tidaklah orang diberi oleh Allah kesempatan untuk bertemu malaikat Jibril, menerima wahyu Allah, pasti dia akan dimusuhi, dia akan dimarahi oleh kaumnya, dia akan diusir oleh masyarakatnya. Terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya dihina, sahabatnya dibunuh, terkatung-katung, sampai dikirim ke Syekh Abi Thalib. Tidak boleh kerja, tidak boleh menerima makanan, orang nikah dan menikahkan 3 tahun. Sejarah mencatat hatta akalu awraqal asyjar, sampai keluarga Nabi mangan tanduran godong-godong padang pasir. Ya ngerenang kene, godongan enak, lembut. Iya. Apa maneh? Godong putih, godong boleh, godong gondol enak apa ya? Tangriku, kenapa? Berharap Nabi akan diserahkan untuk dibunuh. Kemudian Siti Khadijah setelah itu wafat. Paman beliau Sayyid Abu Thalib wafat. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzun. Maka Rasul ningali Makkah dari Nabi dakwah. Beliau mengalihkan dakwahnya ke Taif, ke Bani Thaqif, didampingi oleh Zaid ibn al-Harithah.
Ternyata sambutannya para sedulur disamplongi ya'muruna sibyanahum wa 'abidahum wa sufahahum ramahu bil ahjar. Bocah cilik budak ngomong bodoh dikongkon nyamplongi Kanjeng Nabi. Ya Allah, tingali. Maka tampil sahabat Zaid bin Al-Harithah, setiap kali lemparan batu hendak mengenai Rasul diterima nganggo awake. Eben aku bencut, eben aku melopor, mati sekalipun tidak mengapa asal Kanjeng Nabi selamat. Allah, ini sahabat Rasul. Ternyata Rasulullah tetap terkena lemparan, maka terluka dari kakinya. Tinggal ya hadirin, keluar darah. Guru saya mengatakan sekiranya darah Rasulullah netes ke bumi, spontan akan dikirimkan adab oleh Allah Ta'ala. Setetes darah Nabi lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Berbahagia dan mulia orang yang dalam tubuhnya ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham nopo mboten sedulur? Kelasnya nyong, kelasnya lempung. Iya ya. Angger kelasnya Habib, kelasnya Nur. Sampai lempung ya, ayo nyong. Iya, udah baik. Ini kayak hadirin, alhamdulillah ketemu Habib Reza. Moga-moga padang kabeh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai ini kaya ya. Aslinya wis kesel gitu. Oh ada lihat maning. Pokoknya harus kemisnya nyong di tarik tugasnya di PHK ya. Ikhwan rahimakumullah, kalau lanjutkan. Maka dalam kondisi ingkang katusnya kan tinggal lima asyurah ikhwan, Rasul sallallahu alaihi wasallam udah potong ceritanya. Orang sok ketemu Jawa-Jawa mau kepungin. Kembali ke Mekah, baru setelah penderitaan demi penderitaan, summa akramahullah bil Isra wal Mi'raj. Setelah itu baru dimuliakan dengan Isra dan Mi'raj. Wong kerja tembewe ini lo bayaran 1.000 sih pribe. Iya Bu. Tembe dadi manten ini pengen dua rumah makro-makro sih kepribe. Ya Allah Gusti, wong ora pandai sabar ya. Iya sedulur. Saya ini model sulapan. Terus pokoknya nyong katanya suki pinggir tangga aku kayak kok ya. Bu sertifikatnya mabur gua apa urusan kok kayak. Ibu saya ini payah-payah nemen. Moga-moga sampean orang adol sertifikat. Amin. Orangnya kolaknya sertifikat. Amin. Moga-moga sampean orang dua utang buang. Amin. Orang dua utang mertua. Amin. Orang dua utang bojo. Amin. Merdeka ayah langsung nemen sedulur. Angger wong nangis mari ngomong nyong tak kone kon utang bang ya. Nggih, weh. Karena ada jeruk-jeruk. Ikhwan rahimakumullah, Allah muliakan Nabi dengan Isra Mi'raj. Ketika bainama ana fil hijr wa fi riwayat Hakim ketika aku di hijr di sebelah Ka'bah setengah lingkaran, ija'ani ternyata datang kepadaku malaikat Jibril. Didampingi malaikat Mikail dan malaikat yang lain, terjadi syaqqus sadr. Dada Nabi dibelah, dikeluarkan hatinya, lalu dicuci. Bahasa Insun dicuci, kotor, bersih. Wa kaifa bi Rasulillah? Kados pundi kaitanipun kali Kanjeng Rasul? Maka tidak demikian. Sehingga para ulama memuji dalam sebuah bait syair yang indah, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Tidaklah malaikat mengeluarkan kotoran dari hati Nabi, akan tetapi kesucian ditambah lagi dengan kesucian. Sallu ala Nabi. Ya Allah, muliane Kanjeng Nabi. Untung sampean dadi umate, lahir dadi umate, nikmat saking Gusti Allah. Niki para Rabu. Kula lanjutaken malih. Maka perjalanan disiapkan ke Layan Borak. Perjalanan yang super singkat. Kira-kira perjalanan ngalor apa ngidul? Gampang takon. Ora sangetan bulan ngalor apa ngidul? Ngalor ngidul. Ya ora bisa. Ngalor ngidul ora bisa. Ngalor apa ngidul? Harus menjawab yang orang ngerti. Perjalanan mana? Ikhwan rahimakumullah, di tengah perjalanan inzil
fasalli hahuna, lakukan salat singgah di sini dan lakukan salat. Fasalli rakaatain, maka ingsun salat 2 rakaat. Atadri aina sholait, kau tahu enggak tadi di mana salat? Panjenengan paham boten bahwa salat tempune galala adri, orang ngerti malaikat sholaita kaya wong kuna. Panjenengan salat teng negeri Madian di bawah pohon tempat istirahat Nabi Musa nalika mlajeng saking kejaran Fir'aun. Bayangkan diudak-udak raja mandi pateni melayu napa melayu dudulah lamun urung waktune mati ya mati ora ikhtiar. Subhanallah, kira-kira waktu kowe nggawa ATM apa ora? Ora ya. Orang nggawa punggul, orang nggawa banyu, ora duwe sedulur, ora duwe apa ngini sore tanduran ndong. Ya Allah Gusti. Ya Allah Gusti, kula niki butuh Gusti. Subhanallah, anak bocah wadon loro lagi tengok-tengok. Kira-kira ayo apa ora? Yang orang ngerti. Bisane tengok-tengok antri sedulur. Antri apa? Antri banyu. Angger wis ora keduman, ya melasi yo. Sumur kuna kan bisa sak. Ya Allah, akhirnya Nabi Musa bangkit. Ya Allah, dimain banyu, dicuputna banyu, nggo wedhus-wedhuse balik lapor, Abah, ana wong lanang rewangi kula. Kira-kira bocah wadon kuwi demen apa durung? Bisa ngerti. Abah menawi saged Abah diparingi hadiah daripada wong wadon. Coba kau kesana lagi, Tuan, kau dipanggil Abah. Ya Allah, dipanggil. Kira-kira yang pantakon karo kon kabeh aja cilik-cilik. Nabi Musa nang arep apa nang mburi? Nang arep apa nang mburi? Nang arep. Aku nang arep engko ada ngalor kanan atau kiri disamplong nganggo watu ya. Ora kandhar-kandharan ala bio. Mangkane motore bocah saking jengking kaya awas nganggo jas DNA tarok-tarokan efek. Iya, sedulur. Tenang, kan gak berkontak. Rawu hadana Allah wa iyyakum. Ya Allah, akhirnya Nabi Musa ketemu ternyata ayahnya Nabi Rasul. Ya Allah, subhanallah, suwe-suwe apa diangkat mantu oleh pekerjaan. Alhamdulillah. Baik, pemuda sing hebat nih Mas. Oleh kabeh berkait donga, berkait berjuang. Alhamdulillah. Niki hadirin, ngapunten, ini sekedar penggambaran. Di situ Nabi Musa alaihissalam kok arah sholat yang tempat liat. Ini sebuah permasalahan. Jalan mali insil fasalli hahuna, lakukan sholat lagi kanjeng Nabi. Fasalli rakaatain, insul sholat mali. Kau tahu nggak tadi sholat di mana? Aku nggak tahu. Dijawab, sholaita bitursina haitsu kallamallahu Musa alaihissalam. Wis pengen balik. Anak jajannya beli ya. Lah kaya, ora kaya. Anak. Pokoknya datang ngaji ada ngarep-ngarep jajan. Paham ya? Tak cerita film. Pengajian terakhir pan Ramadan. Mas monggo dahar jare bojo kula ora terakhir dan pecah pati. Iya kan biasanya. Iya. Mangkat sedulur, jebulin megang. Pokoknya sampai jam 12 bunyi ngelir korak. Di sana nih adang pengajian aja ngarep-ngarep. Wes kayak kowe. Panicane enteng nemen ya. Kula lanjutaken hadirin ingkang kala hormati, niki anggap niki. Kau tadi salat di Tursina
di tempat itu persis Nabi Musa menerima wahyu saking Gusti Allah. Asline panggoleti ceplik, bojone butuh penerangan. Kok disit ya bojo ya, kayak ngenang anak-anak. Subhanallah, ternyata keniatan untuk membantu istri, ternyata di situ diangkat derajatnya, diangkat menjadi nabi dan rasul. Subhanallah. Jadi wong lanang ki karo bojone sing nurut, sing loman, paham napa mboten? Paham. Maksudnya itu mun sing nurut, paham? Sing loman karo sing wadon air nurut karo wong wadon bahaya. Nurut karo wong wadon? Perlu contoh? Kemarin di masukan pengajian, harus mangkat lah. Singkatnya kekerungu kak. Para hadir, kalau lanjutkan mali, saudara mali, singgah mali, sallaita bi baiti lahmin, haitu wulida Isa bin Maryam. Alaihissalam. Ngudi di panggung ada wong. Aku pikir macam wedi, wong apa itu? Orang kata nih, pangapurannya kayanan, wis jam piras. Ini mulainya jam 10 loro, wis 33, setengah jam persis pangapurannya. Sedikit saya lanjutkan kronologi tentang Isra niki. Kau tadi sholat di bait itu umah, laham daging, artinya apa? Kandang wedus. Sholat bekas kandang wedus gemir. Di situ terlahir Nabi Isa alaihissalam. Allah ngerti Nabi Isa akan diangkat menjadi Tuhan, dianggap putra Tuhan. Kok dilahirkan nang kandang? Loh, kan anaknya pangeran lahir nang kandang wedus. Wong anak sampean benang bidan dia ya. Bu, lahirannya nang bidan apa dokter lanang? Yang pangkakon nang bidan apa dokter lanang? Kepo ana dokter lanang pangapuran. Anak wong wadon cerita nyong periksa nang dokter lanang spesialis, terus pibe pertama ceritanya dilarang begitu metu akeh. Cerita maneh cepulen wis sampai kalau sampai. Hati-hati para sedulur, hati-hati ya. Hati-hati para sedulur, jadi hati-hati. Kalau lanjutakan malih ya kawan rahmatullah, kita pengajian ki orang merugikan dokter lanang dia. Pengajiannya merugikan dokter, tapi untungnya sampean ben oleh ridhone Gusti Allah. Kalau lanjutakan malih niki ceritane nang kono salat, mulailah tampang musurum gedung-gedung milik Romawi. Dilanjutkan perjalanan sampai depan Masjidil Aqsa. Warabattuhu ingsun ikat tali kendaraanku tadi berwujud buraq di tempat yang dulu pernah digunakan para anbiya ketika singgah ke Masjidil Aqsa. Disitulah menambatkan talinya persis parkirnya nang kono. Kok orang nang pelem kae, orang nang pelem kue sih kawan. Lalu masuk masjid, salat, menjadi imam, makmumi pun para anbiya dan mursalin. Apa yang bisa kita pahami? Apakah Rasulullah butuh sesuatu sehingga membutuhkan untuk singgah? Dan yang kedua, kita tahu bahwa yang selalu dipikirkan Rasul adalah pengabdian umat Allah. Perjalanan super jauh dan super singkat itu ternyata yang diperhatikan sholat. Sampai nang depan mari Jakarta ributnya apa? Arem-arem ya. Lontong, iya. Zaman kuna, zaman saya ini mak sampun mak. Ini ngapa sih dong orang gawa lontong lewat tol apa? Cikopo kayak gue, arane kayak mana temen. Tapi sing wong tuane ngerti, nak sholatnya nang di, subhanallah. Di sini ikhwan pendidikan secara langsung. Maka kita tahu ikhwan rahmatullah, kenapa Rasulullah singgah? Adakah Rasulullah butuh? Padahal Rasulullah itu asyraf halqillah, wis cukup pemberian anugerah saking Allah Taala. Di sini tarbiyah, pendidikan untuk kita umatnya, iltimasul barakah, mengais kabar barakah Allah turunkan di tempat orang-orang saleh.
masjid tempatnya wong soleh, maka untung sing perek karo wong soleh, untung maning wong sing dadi bojone kiyaine. Iya ya Bu. Untung wong sing dadi muride kiyaine. Masya Allah, makanya sampai nang dua anak wadon dilamar kiai diterima apa enggak? Makanya kiainya sepuh. Diterima apa? Eder. Ya wis lah, ki pangapurane goyonan. Anaknya sampean dilamar Habibe, kira-kira kepriye? Kembuyune seru sampean bukan bunga. Artinya keberkahan itu kalau kita mengambil manfaat untuk pendekatan diri sebagai sarana penyambung untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Disinilah hadirin, maka wong jawab melaksanakan yang semacam ini, mendatangi para saleh, mendatangi kiai, mendatangi habib, ziarah, bahkan ziarah wali songo pirang dina sampai pada apok-apok kayak tadi. Iya kan? Memang dino ragus. Niki para rawuh hormati. Kenapa? Ngoleti barokah subhanallah. Cuman baca saya ini rokok maning. Ajaran wali songo di karangan lin. Iya ya. Ini coba karangan wali songo. Oh cipta fiktif. Anak beli lah kata kuburan lah kayak sini. Anak apa sampean? Ini bocah saya ini. Ya, dari sini hati-hati ikhwan dan Allah. Cekelana waras dulu karo wong kuna-kuna, insyaallah selamat. Amin. Mengakhiri dari apa yang ingin kami sampaikan, sampailah beliau ke Masjidil Aqsa, disinilah Isra, kemudian Mi'raj naik ke alam atas. Itu artinya Gusti Allah yang dhuwur. Kemudian pada saatnya malaikat Jibril pun mengatakan, "Wahai Rasul, aku enggak mampu lagi melanjutkan. Sekali aku melangkah kobong kanjeng Nabi kula mboten kiat." Makanya dulu nemen malaikat Jibril. Suwiwine namatus. Ditekan nang dunia jagat petang kulon ketutup. Ya, kon buka Google Earth ketutup sedulur. Apa suwiwine malaikat Jibril? Ora tutup kabeh. Disinilah keagungan Rasul. Sehingga para ulama memuji Nabi. Ala samai sama Muhammad. Allahumma sholli alaihi balik. Jibril qala lahu taqaddam Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Langit demi langit ditelusuri sampai titik tertentu Jibril mengatakan taqaddam, monggo panjenengan tiang doakan ya Rasul, lalu dilanjutkan dengan perjalanan sendiri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aja dipikir nang di carane kepriben dan seterusnya aja. Nggih, harus sampean mikir kayak tambah bodoh itu tambah pinter. Maka ikhwan rahmakumullah, saat itu Rasul menyampaikan salam takdim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah taala, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Dalam pertemuan itu Rasul dapat 3, salam, rahmat, barakah. Sampai nang ngeroli kayak wis uripe kepenak nemen sedulur. Makanya pertemuan yang semacam ini untuk mendapatkan hal-hal yang semacam itu. Tingali sang pemimpin niki asal anugerah saking Allah. Kira-kira sampean lagi anak pemilihan desa kepala, ya tukaran apa orang? Pemilihan bupati tukaran, gubernur tukaran, presiden, DPR, MPR, sampai orang sudah besan sedulur. Bayangkan, ya Allah pada tukaran. Oleh apa? Barang jadi lurah, bupati dan seterusnya. Kira-kira kenal sampean apa orang? Beras senteng ditempuri beli, utang numpuk dibayar apa orang? Bunggane teman belum tukaran rugi nemen. Tinggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika keagungan Allah berikan, maka Rasulullah mengatakan assalamu alaina. Jamaah. Salam itu untuk kami ya
umatku, kita belum terlahir, Rasulullah pun mikirakan awak kula lan panjenengan keselamatan kita. Alhamdulillah. Baru wa ala ibadillahi salihin, dan semua hamba Allah yang saleh di luar umat Nabi, umat-umat yang lain untuk bisa dapat salam disyaratkan soleh disit. Subhanallah. Ini bahasa yang bahasa Arab kepenakan teman orang. Tingali bahasa kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pantakon, on belajar bahasa Inggris apa orang? Anggris bisa belajar bahasa Inggris, perengasannya hebat tuh ya. Perengasannya. Sekali lagi, yang kemudian lagi belajar bahasa Inggris paling satu itu, paling satu itu paling apa kira? Di sini ikhwan rahmatullah tinggal berupaya untuk kita belajar bahasa Arab. Lalu ikhwan rahmatullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mentransfer salam itu untuk diri kita. Subhanallah. Lalu kanjeng Rasul langsung nampi salat, ibadah kan paling agam, ibadah yang lainnya lewat kurir, lewat safir, lewat duta, lewat malaikat Jibril alaihissalam. Apalah itu salat, zakat, haji, puasa, dan berbagai macam tentang ketentuan syariat. Khusus salat, Nabi dijemput, disediakan fasilitas kendaraan, lalu dihantarkan, kemudian dipertemukan langsung dengan Allah Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang bertemu dengan Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu hadirin, Nabi ketemu Nabi Musa tang langit ketujuh. Muncul pertanyaan, dan skenario ini sudah dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ma farada rabbuk ala ummatik, nopo ingkang Allah wajibakan ing atase umat panjenengan? Dijawab Nabi khamsina salatan, salat 50 waktu. Nabi Musa, irji ila rabbik fas'alhu takhfif wa inna ummatak la yutikuna dzalik. Aku mohon usul panjenengan wangsul mari ngadep ngarsane Allah, nyuwun keringanan kangge umat panjenengan, sebab umat panjenengan boten mampu. Laras napa boten Bu? Tembeng lebok jarum jarum benang nang dom adan. Iya ya. Kapan motongnya? Iya, kapan ngesome? Kapan paese? Ora bisa 50 waktu sedulur 24 jam. Iya. Faraja'tu ila Rabbi, aku pun kembali menghadap Allah. Ya Rabb, khaffif an ummati, kalau suwun ringankan umatku. Pokoknya khamsan dipotong 5. Ketemu mana Nabi Isa pinten potong 5. Langsung balik bolak-balik sampai ya Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kita harus dialog balik temenan. Iki pertemuan awal sing wong disebut namanya Kanjeng Nabi ku ben sholawat. Kipang akhir wis dikelar. Tak ulangi maning ya Muhammad. Innahunna khamsu salawatin likulli yawmin wa lailah, likulli salatin ashrun, fatilka khamsuna salatan. Kanjeng Rasul, inilah salat yang 5 waktu, sehari semalam. Tiap salat diberi ganjaran 10, berarti pahalanya 50, tapi ngamalane cuman gangsal. Umat yang dimanja para saudara, umat yang dirahmati Allah. Salatnya hanya 5 waktu, akan tetapi keagungan pahala tetap Allah berikan 50. Apa yang bisa kita pahami dari sedikit cerita ini? Satu, kenapa Rasulullah bolak-balik? Allah ingin menampakkan bahwa Nabi adalah makhluk yang termulia. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Yang kedua, Nabi Musa pun sedok, pun wafat. Ternyata orang yang sudah wafat bermanfaat untuk kita yang hidup. Atas usul Nabi Musa diterima oleh Nabi, dan ini kehendak Allah Ta'ala, lalu diajukan kepada Allah, dapat potongan-potongan menjadi 5 waktu sholat dengan penuh pahalanya tanpa berkurang. Disinilah ternyata wong sing nang alam lain, alam barzah, bisa main manfaat maring sing urip. Krungu apa ora, nggugu apa ora, gelem ora gelem kudu ngugu, sebab tertera dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa yang sudah kita dapatkan dari sholat itu?
Apa yang sudah kita lakukan untuk kesempurnaan salat itu? Ilmu apa yang sudah kita dapatkan? Hadirin rahimakumullah, pulau kelingan cerita abah pulau menjelang detik-detik akhir, mesti maca kitab, nangis. Aku ngaji lawean tahun, orang sekedar tanah Jawa sampai ke negeri Mekah sana, beliau belajar ilmu, nangis. Aku turun bisa sholat. Coba. Aku turun bisa. Disinilah hadirin rahimakumullah. Maka kenikmatan salat akan didapat sesuai dengan tingkatan makrifat, dengan tingkatan ilmu, tingkatan amaliyah seseorang. Monggo jadikan salat kita sebagai penghubung untuk diri kita kepada Allah Ta'ala. Apapun permasalahan kita bisa diselesaikan lewat sholat. Allahumma amin. Apapun kebutuhan kita dapat tersalurkan lewat sholat. Allahumma amin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf waktu melampaui batas. Hada ma'qulu lakum bukbilu wa khilaf. Kula nyuwun Romo Kiai Ahmad Thalib untuk meluruskan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kiai-kiai kita, mudah-mudahan sesepuh kita, guru-guru kita, para habaib, Allah beri panjang umur sehat wal afiat. Allah beri panjang umur sehat wal afiat untuk memberikan doa pengarahan kepada kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di surga bersama. Kepanggih kali kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.